Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rais Safi Mahendra dari Blitar. Program Studi Ilmu Hadis kelas D, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas mata kuliah peradaban studi Islam tentang kajian Al-Quran dan cara dan metode tafsir Al-Quran. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kajian Al-Quran. Sebelum kita lebih mendalami, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran itu dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Pengertian secara etimologi atau bahasa dapat dimengerti dengan cara pelafalannya. Nah, menurut para ulama, dalam pelafalan kata Al-Quran itu ada yang memakai bahasa, ada yang memakai kata hamzah dan ada yang tidak. Dan kata Al-Quran itu sendiri juga ada yang berasal dari kata sifat atau dari kata jadian atau masdar. Nah, dalam melafalkan kata Al-Quran yang memakai hamzah, menurut para ulama dibagi menjadi dua pendapat, yaitu menurut Al-Hiyani. Menurut Al-Yani, kata Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Kata ini merupakan kata jadian atau biasa disebut dalam bahasa Arab yaitu masdar. Nah, kata ini menjadikan nama dari firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua adalah menurut Al-Zujad. Menurut Al-Zujad, kata Al-Quran merupakan kata sifat yang yaitu al-qur'u, yang berarti menghimpun, yaitu menghimpun dari surat, ayat, kitab-kitab dan perintah-perintah atau larangan-larangan yang menjadikan kata sifat tersebut menjadi nama dari firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya nama Al-Qur'an itu merupakan nama yang personal atau biasa disebut dengan dalam bahasa Arab yaitu al-alam asyasiyah. Nah, dalam penamaan ini mengartikan bahwasanya Al-Quran itu menghimpun kitab-kitab Allah yang lain atau kitab-kitab Allah yang terdahulu agar menjadi lebih sempurna dan agar lebih jelas. Nah, terus di sini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 89. Qala Allahu ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. An-Nahl ayat atas wa samanun. Yang artinya dan kami turunkan kepadamu kitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, terus kita berlanjut kepada pengertian secara terminologi. Pengertian secara terminologi dibagi menjadi beberapa pendapat menurut para ulama. Yang pertama adalah menurut makna Al-Quran. Menurut makna Al-Quran, Al-Quran adalah kalamullah al-munazzilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mutabidu bidalawatihi. Yang artinya kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya mendapat pahala. Dan yang kedua adalah menurut Al-Jurjani, Al-Quran adalah huwa al-munazzilu ala rasuli al-maktubu fil masahifi al-manqulu an hunakan mutawatiran bila subhatin. Artinya Al-Quran adalah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang tertulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. Nah, itu merupakan pengertian secara terminologi menurut para ulama. Oke, terus yang kedua kita akan membahas tentang proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Ke Lauhul Mahfuz yaitu suatu tempat yang merupakan segala catatan tentang ketetapan dan kepastian Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Terus yang ketiga Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW sesuai dengan jalan atau tahapan-tahapan yang berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan atau kejadian. Nah, berlanjut pada pembahasan yang ketiga dalam kajian Al-Quran ini, yaitu tentang pengumpulan Al-Quran. Setelah kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berangsur-angsur menurut kejadian-kejadian yang terjadi, maka
Nabi Muhammad SAW mengutus kepada para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran ini, atau biasa disebut dengan Jam'ul Quran. Nah, dalam pengumpulan Al-Quran ini terdapat dua proses, yaitu proses penghafalan Al-Quran dan proses penulisan Al-Quran. Nah, dalam proses penulisan Al-Quran ini terdapat 3 masa atau 3 waktu, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, terus yang kedua adalah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan pada masa Utsman bin Affan. Terus yang ketiga adalah pada masa penyempurnaan Al-Quran di masa setelah khalifah. Nah, setelah kita membahas tentang pengumpulan Al-Quran, nah, dalam bahasan tersebut tidak akan terlepas dengan kaitannya tata cara penulisan Al-Quran. Nah, dalam bahasa Arab tata cara penulisan Al-Quran itu disebut dengan rosem. Nah, di sini kita akan berbicara dengan atau membahas tentang pengertian rosem Al-Quran. Rosem Al-Quran adalah tata cara penulisan Al-Quran yang sudah ditetapkan pada masa Utsman bin Affan, dan pada saat itu juga telah lahir yang namanya Mushaf Utsmani yang dibuat oleh panitia 4, yaitu Zaid bin Sabil, terus Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, terus juga Abdurrahman bin Haris, yang dimana keempat tersebut sudah membuat Mushaf Utsmani yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang sudah diringkas menjadi 6 istilah. Yang pertama adalah al-hafaz, yaitu membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf, dan yang kedua adalah aziyadah, yaitu menambahkan. Yang ketiga adalah al-hamzah, al-hamzah, terus yang kedua adalah badal sebagai pengganti, terus yang keempat adalah wasal dan fasal, penyambung dan pemisah, terus yang keenam adalah kata yang dapat dibaca 2 bunyi. Nah, terus dalam penulisan rosem Al-Quran, rosem Utsmani itu ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, yaitu yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwasanya rosem Utsmani itu bersifat tauqifi, dan yang kedua adalah sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya rosem Utsmani bukanlah bersifat tauqifi, tetapi sudah menjadi kesepakatan oleh Utsman dan umat, maka tidak boleh ada yang menyalahi penulisannya. Nah, lanjut setelah kita membahas tentang kajian Al-Quran, sekarang kita membahas tentang tafsir, tentang cara dan ragam metode tafsir Al-Quran. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dulu. Pengertian tafsir itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Pengertian secara etimologi yaitu berasal dari kata fassara yufassiru tafsiron, yang berarti keterangan atau uraian, dan secara terminologi itu diuraikan oleh beberapa ulama yang diantaranya yaitu Abu Hayyan, terus yang kedua ada Al-Kilbi, yang ketiga adalah Ali Hasan Al-Arid, yang keempat adalah Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, yang dimana ulama-ulama di atas ini memberikan pendapat tentang pengertian tafsir secara terminologi. Nah, dari pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tafsir secara terminologi merupakan sesuatu yang menjelaskan atau menerangkan tentang Al-Quran, tentang Al-Quran dari berbagai kandungan yang dimilikinya, tentang apa yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan penafsir. Nah, itu pengertian terminologi tafsir. Oke, selanjutnya kita membahas tentang metode tafsir. Nah, metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan metode itu merupakan cara yang teratur dan terpikir secara baik-baik untuk menciptakan pekerjaan yang bersistem, untuk mewujudkan sesuatu yang ditentukan atau sesuatu yang ingin dituju. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya metode tafsir adalah cara yang ditempuh oleh penafsir untuk menafsirkan Al-Quran dengan aturan dan tatanan yang konsisten dari awal hingga akhir. Dan ada juga metodologis tafsir, yaitu analisis ilmiah tentang metode-metode yang dapat digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, dalam metode tafsir ini ada beberapa metode yang
ada beberapa macam metode yang dijabarkan atau diterangkan, yaitu yang pertama adalah uh, metode tahlili, yang kedua adalah metode ijmali, terus yang ketiga adalah metode mukoron, dan metode mukoron ini ada beberapa macam metode. Di dalamnya ada beberapa macam metode. Yang pertama adalah perbandingan membandingkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Terus yang kedua adalah perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis, dan yang ketiga adalah perbandingan mufasir yang satu dengan mufasir yang lain. Nah, terus yang ketiga adalah metode maudhu'i. Metode maudhu'i ini terdapat dua penyajian, yaitu maudhu'i surat dan maudhu'i atau tematik. Itu merupakan pembahasan tentang metode tafsir. Kita membahas tentang corak tafsir. Nah, menurut Nasruddin Baidan, corak tafsir adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang membahas dalam hal karya tafsir, yang membahas dalam hal karya tafsir. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya corak tafsir itu merupakan ragam jenis dan kekhasan dalam tafsir tersebut. Nah, menurut para ulama tafsir mengklasifikasikan corak tafsir itu dibagi menjadi 6 corak, yaitu corak sufi yang di dalamnya ada dua macam, yaitu tasawuf teoritis dan tasawuf praktis, dan yang kedua adalah corak fikih dan hukum, dan yang ketiga adalah corak falsafi, dan yang keempat adalah corak sastra, dan yang kelima corak ilmi, dan yang keenam adalah corak al-adab al-ijtimai. Nah, yang dimana semua corak ini mencakup dalam pembahasan corak tafsir tersebut. Nah, setelah kita mempelajari semua yang sudah kita dengar atau sudah kita pahami tadi, sesuai apa yang sudah saya jelaskan tadi, semoga apa yang sudah saya jelaskan itu, ilmu yang sudah saya jelaskan itu bisa menjadi pemahaman dan bisa menjadi ilmu tambahan untuk kalian semua. Nah, terima kasih sebelumnya. Apabila ada tutur kata dalam penjelasan atau penjelasan saya yang kurang paham, saya mohon maaf karena saya bukanlah manusia yang sempurna dan penuh dengan kesalahan, dan juga penuh dengan kesalahan. Karena al-insanu makan al-khata wa nisyan. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.